teman-teman, kami dari Universitas Nias, Prodi PGSD, kelas D, semester 1, kelompok 6. Konsep Dasar IPA. Di video kali ini kami akan mereview materi tentang Benda-benda langit dan tata surya. Baik, namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya David Christopher Halawa. Saya Melvin Krisnayanti Mentrova. Saya Putri Novita Gule. Saya Marcelin Gedalia Siliwu. Dan saya Marius Tektonik Mendrapa. Nah teman-teman, di materi kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, Teori pembentukan alam semesta dan teori pembentukan tata surya. Yang kedua, ada tata surya dan planet-planet. Yang ketiga, benda-benda langit, salah satunya bintang. Yang keempat, ada revolusi bumi dan rotasi bumi. Dan yang terakhir yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan alam semesta dan teori pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu teori pembentukan alam semesta, di mana teori pembentukan alam semesta ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori dentuman besar atau Big Bang Theory, menyatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar, yang kemudian menjadi ledakan dan membentuk bintang-bintang, dan kemudian bintang-bintang berpusat membentuk galaksi. Yang kedua yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory, menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, dan alam semesta tidak akan berubah secara signifikan sepanjang sejarahnya. Yang ketiga yaitu teori mengembang dan memampat atau the oscillating theory, menyatakan bahwa alam semesta mengalami perubahan cicur berwirausaha antara keadaan tetap dan ledakan dahsyat. Nah, yang keempat yaitu teori nebula, menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari gas dan debu yang mengendap di sekitar bintang, yang kemudian mengembang menjadi sistem yang lebih kompleks seperti bintang dan galaksi. Yang kedua yaitu teori pembentukan tata surya, adalah teori yang menjelaskan bagaimana sistem tata surya terbentuk dan berfungsi, di mana teori pembentukan tata surya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teori kabut Laplace, dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre de Laplace pada tahun 1796. Teori ini menjelaskan bahwa awal mula dan dari ketidakan dan berevolusi. Yang kedua yaitu teori plantesimal. Teori ini menyatakan bahwa tata surya berasal dari materi yang menjadi kumpulan di sekitar kemudian. Yang ketiga yaitu teori pasang surut atau tidal. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh George Louis Leclerc, Comte de Buffon. Nah, yang keempat yaitu teori bintang kembar. Teori ini menyebutkan bahwa tata surya berasal dari gabungan bintang. Yang kelima yaitu teori ledakan dahsyat atau The Big Bang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Cosmolong Abbé Lemaitre pada tahun 1920-an. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan superatom raksasa yang berisi namun dapat dikira-kira sebagai bola api raksasa dengan suhu antara 10 miliar derajat. Yang kelima yaitu teori ledakan dahsyat atau The Big Bang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Cosmolong Abbé Lemaitre pada tahun 1920-an. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan superatom raksasa yang berisi namun dapat dikira-kira sebagai bola api raksasa dengan suhu antara 10 miliar derajat. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada tata surya dan planet-planet. Di penjelasan sebelumnya, teman-teman pasti sudah mendengarkan bagaimana teori pembentukan alam semesta dan juga teori pembentukan tata surya. Nah, apakah teman-teman semua tahu bahwa tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti, di mana tata surya merupakan semua kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek-objek lain
yang mengelilinginya. Nah, tata surya kita sendiri berpusat pada matahari. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu di dalam tata surya berputar di sekitar matahari, mulai dari planet-planet, asteroid, komet, dan serpihan kecil di ruang angkasa. Nah, setelah mengetahui apa itu tata surya, sekarang kita masuk pada planet-planet. Nah, planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Planet tersebut terdiri dari 8 jenis, di mana yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sebelum membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis planet, kita akan mengetahui apa saja pengelompokan planet-planet tersebut. Pengelompokan planet yang pertama ada Bumi sebagai pembatas. Nah, planet dibedakan menjadi dua sebagai bumi sebagai pembatas, di mana ada planet inferior dan planet superior. Planet inferior ini merupakan planet yang orbitnya berada di dalam bumi, sedangkan planet yang orbitnya berada di luar bumi merupakan planet superior. Planet inferior sendiri terdiri dari Merkurius dan Venus, sedangkan planet superior terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua ada pengelompokan planet berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya, di mana ada planet luar dan planet dalam. Nah, planet dalam merupakan planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Contoh dari planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan contoh dari planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, pada pengelompokan yang terakhir ada pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, di mana ada planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial merupakan planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi, seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian merupakan planet yang memiliki ukuran yang lebih besar dan hampir sama dengan planet Jupiter, seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke teman-teman, setelah mengetahui pengelompokan dari beberapa planet, sekarang kita akan masuk dalam jenis-jenis planet, di mana yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius ini merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak 58,1 juta kilometer. Nah, atmosfer dari planet ini ada uap natrium dan kalium tipis. Kala rotasi yang dilakukan oleh Merkurius sebesar 59 hari dan kala revolusinya ada 88 hari. Warna dari planet Merkurius ini berwarna hitam keputih-putihan. Yang kedua ada planet Venus. Nah, planet Venus ini sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang timur, di mana atmosfer dari planet Venus ini ada kalium dioksida atau CO2 dan nitrogen. Kala rotasi dari planet Venus ada 243 hari dan kala revolusinya ada 255 hari. Warna dari planet Venus ini berwarna coklat keputihan. Selanjutnya ada Bumi. Nah teman-teman, Bumi ini tidak asing lagi ya bagi kita semua. Karena apa? Bumi ini merupakan tempat di mana kita berada saat ini atau di mana makhluk hidup berada untuk melangsungkan kehidupannya.
Nah, bumi ini memiliki atmosfer yaitu gas hidrogen sebesar 78%, oksigen sebesar 21%, dan ditambah dengan gas-gas lain sebesar 1% seperti argon, hidrogen, helium, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Nah, kala rotasi dari bumi ini yaitu 24 jam atau 1 hari, sedangkan revolusinya ada 365 hari. Warna dari planet bumi ini adalah biru. Nah, setelah bumi ada juga planet Mars. Nah, planet Mars ini sering disebut dengan planet merah. Atmosfer dari planet ini ada karbon dioksida, nitrogen, oksigen, argon, dan gas-gas lain. Skala rotasi dari planet Mars ini sebesar 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya ada 687 hari. Warna dari planet ini sudah jelas ya teman-teman, bahwa planet ini berwarna kemerah-merahan. Nah, setelah planet Mars, ada juga planet Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan planet yang paling terbesar di dalam tata surya. Nah, planet ini memiliki atmosfer yaitu hidrogen dan helium. Sedangkan kala rotasi dari planet ini ada 9,8 jam dan kala revolusinya ada hampir 12 tahun. Sedangkan warna dari planet ini sendiri berwarna merah kecoklatan dan sangat cerah. Setelah Jupiter ada Saturnus. Nah, planet Saturnus merupakan planet yang dikenali dengan cincin yang mengelilinginya. Planet ini memiliki atmosfer yaitu hidrogen dan helium, serta memiliki gas metana, uap air, dan gas amonia. Kala rotasi dari planet ini ada 10,6 jam dan kala revolusinya ada 30 tahun. Sedangkan warnanya sendiri adalah kekuning-kuningan. Yang selanjutnya ada planet Uranus. Nah, planet Uranus ini merupakan planet yang ditemukan dengan bantuan teleskop, di mana atmosfer dari planet ini ada hidrogen, helium, dan metana. Kala rotasi dari planet ini ada 17 dan kala revolusinya 84 tahun. Warnanya sendiri adalah warna hijau kebiru-biruan. Nah, planet yang terakhir ada planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini sendiri ditemukan pada tahun 1846. Atmosfer dari planet ini ada hidrogen, helium, dan metana. Kala rotasi dari planet ini ada 16 dan kala revolusinya ada 165 tahun. Nah teman-teman, penjelasan di atas merupakan penjelasan dari jenis-jenis planet yang ada di dalam tata surya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah Pluto masih dianggap sebagai sebuah planet? Jawabannya teman-teman adalah tidak. Mengapa demikian? Pluto resmi dikeluarkan dari jajaran tata surya pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh International Astronomical Union. Dikarenakan Pluto tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah planet. Salah satu syarat tersebut adalah Pluto tidak dapat membersihkan jalur orbitnya dari objek-objek lain di sekitarnya. Jadi teman-teman, planet yang ada dalam tata surya hanya ada 8, tidak termasuk oleh Pluto. Baik teman-teman, materi selanjutnya saya akan membahas tentang benda-benda langit. Nah, ada beberapa benda-benda langit. Yang pertama, matahari. Yang kedua, planet. Yang ketiga, asteroid. Yang keempat, meteoroid. Yang kelima, komet. Yang keenam, satelit. Dan yang terakhir, bintang. Nah, langsung saja pada benda langit yang pertama, yaitu matahari. Nah, teman-teman semua, matahari ini merupakan benda langit yang tidak dapat terlihat di malam hari dan termasuk dalam kategori bintang. Massa dari matahari ini adalah hidrogen,
sekitar 80% dan helium sekitar 19%. Dan sisanya mencakup oksigen, magnesium, nitrogen, silikon, karbon, belerang, besi, dan natrium, serta unsur mikro lainnya. Matahari ini berperan sebagai pusat peredaran benda-benda di angkasa. Hal ini dikarenakan matahari memiliki gaya gravitasi yang paling besar di antara semua benda di angkasa. Nah, matahari ini juga merupakan pusat dari tata surya dan termasuk objek paling terang di dalam tata surya kita. Matahari ini memiliki suhu sekitar 6.000 derajat Celcius. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Matahari tersusun dari berbagai macam gas, antara lain hidrogen, helium, oksigen, dan gas lainnya. Nah, selanjutnya, benda langit yang kedua yaitu planet. Kata planet berasal dari bahasa Yunani, yaitu planetai. Kata tersebut memiliki arti pengembara. Alasan penamaan benda langit tersebut adalah kedudukan planet yang tidak tetap atau berevolusi mengelilingi matahari. Planet adalah benda angkasa yang tidak memiliki cahayanya sendiri. Planet adalah benda angkasa yang memiliki bentuk seperti bulatan. Planet dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Ada 8 planet yang terdapat di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet tersebut tidak memiliki cahaya, tetapi dapat bercahaya karena memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Tidak hanya mengelilingi matahari, planet juga berputar pada porosnya berlawanan arah jarum jam. Orbit planet ketika mengitari matahari disebut atau berbentuk elips. Berdasarkan jaraknya dengan matahari, planet terbagi menjadi dua, yaitu planet dalam atau inferior dan planet luar yaitu superior. Planet-planet tersebut terpisah dan dibatasi oleh asteroid atau planet-planet kecil atau planet minor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengelompokan planet. Nah, pengelompokan yang pertama yaitu bumi sebagai pembatas. Planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yang termasuk di dalamnya yaitu planet Merkurius dan planet Venus. Yang kedua, planet superior. Planet superior ini adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yang termasuk planet di dalamnya yaitu planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang kedua yaitu asteroid sebagai pembatas. Planet dikelompokkan menjadi dua, planet dalam dan planet luar. Planet dalam, planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Yang termasuk dalam planet tersebut yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kedua, planet luar. Planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Nah, yang termasuk dalam planet ini yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang ketiga, pengelompokan berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Planet yang dikelompokkan yaitu planet terestrial dan planet jovial. Nah, planet terestrial ini yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi, yang termasuk planetnya yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, planet jovian, yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan Jupiter.
Nah, yang termasuk di dalamnya yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, saya akan lanjut pada benda langit yang ketiga, yaitu asteroid. Asteroid ini merupakan planet-planet minor yang berada di antara lintasan planet Mars dan planet Jupiter, atau berada di antara planet dalam dan planet luar. Asteroid berjumlah sangat banyak, bahkan hingga puluhan ribu. Benda langit ini memiliki ukuran garis tengah dengan ukuran paling panjang sekitar 750 km. Asteroid juga memantulkan cahaya matahari. Beberapa contoh asteroid antaranya adalah Trojan, Apollo, dan Ceres. Asteroid ini juga bisa disebut dengan planetoid atau planet minor. Namun, ukurannya terlalu kecil untuk disebut planet. Adapun ciri-ciri dari asteroid ini yaitu memiliki bentuk yang tidak beraturan, mengorbit matahari, tersusun atas es dan debu, memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan planet kecil, dan tidak aktif. Nah, benda langit selanjutnya yaitu meteoroid. Meteoroid ini adalah benda langit yang melayang bebas dan bergerak sangat cepat. Meteoroid ini biasanya memiliki bentuk seperti batu kerikil dan tidak mengorbit pada matahari. Meteoroid tidak memiliki lintasan yang beraturan. Saat meteoroid tertarik dengan gravitasi bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Sebelum tiba di bumi, gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid. Meteoroid yang terbakar disebut meteor, dan ketika menabrak bumi disebut meteorit. Meteoroid ini juga merupakan benda langit yang berbentuk padat, memiliki ukuran kecil, dan berada di sekitar planet. Saat meteor jatuh ke bumi, batu-batu tersebut akan mengalami gesekan dan bersinar saat memasuki atmosfer bumi, sehingga terlihat seperti bintang jatuh. Nah, benda langit yang kelima yaitu komet. Benda langit yang satu ini merupakan gumpalan dari debu, es, dan gas. Orbit komet ketika mengitari matahari berbentuk lonjong. Saat berada di dekat matahari, komet akan mendapatkan energi dari matahari yang disebut dengan angin matahari. Pengaruh angin matahari terhadap komet adalah es yang menggumpal tersebut akan mencair dan melepaskan gas serta debu komet. Hal ini dapat terlihat dari bentuk komet yang mempunyai ekor terang saat berdekatan dengan matahari. Komet disebut juga dengan bintang berekor. Nah, selanjutnya benda langit yang keenam yaitu satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengitari planet lain disebabkan oleh gaya tarik planet tersebut. Satelit juga disebut pengiring planet karena mengiringi planet saat mengitari matahari. Satelit terbagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam yaitu satelit yang sudah ada di dalam tata surya kita. Sedangkan satelit buatan yaitu satelit yang dibuat oleh manusia. Sama seperti planet, satelit juga memantulkan cahaya matahari. Salah satu contoh satelit alam adalah bulan sebagai satelit bumi. Ada berbagai macam satelit buatan manusia, di antaranya yaitu satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit meteorologi, dan satelit militer. Nah, benda langit yang ketujuh yaitu bintang. Nah, bintang ini terlihat kecil saat malam. Ternyata bintang juga memiliki ukuran yang sangat besar. Bintang adalah benda angkasa yang menghasilkan cahayanya sendiri tanpa memantulkan cahaya. Warna bintang bervariasi berdasarkan luminositas cahayanya.
Luminositas merupakan banyaknya cahaya yang tercipta persatuan waktu. Jarak dari bumi ke bintang dan suhu bintang mempengaruhi warna bintang yang terlihat. Nah, bintang ini juga terbentuk dari gas dan debu, sebagian besar tersusun dari gas hidrogen. Bintang ini sangat panas dan melepaskan sejumlah besar energi berupa panas dan cahaya. Bintang ini memiliki kala hidup sekitar 10 miliar tahun. Berjarak sangat jauh dari bumi. Bintang paling dekat berjarak sekitar 23,5 triliun kilometer. Jadi, sekianlah materi saya tentang benda-benda langit, dan saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kami dari kelompok 6. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya David Christopher Halau. Jadi, pembahasan saya dalam pembahasan ini yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, teman-teman, dari kedua topik tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gerhana matahari. Mungkin teman-teman semua bertanya, mengapa gerhana matahari itu terjadi? Teman-teman semua, gerhana matahari itu terjadi karena posisi relatif bulan, matahari, dan bumi, sehingga bayangan bulan jauh ke bumi menutupi sebagian atau seluruh matahari. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gerhana matahari? Nah, pada faktor-faktor yang mempengaruhi gerhana matahari ini teman-teman, yaitu salah satunya yaitu faktor-faktor yang melibatkan posisi relatif bulan, matahari, dan bumi, termasuk jarak dan sudut antar mereka. Lanjut pada pembahasan yang ketiga yaitu jenis gerhana matahari. Nah, teman-teman semua, pada jenis gerhana matahari ini ada dua jenis gerhana, yaitu yang pertama, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian teman-teman, hanya sebagian matahari tertutup oleh bayangan bulan. Yang kedua, gerhana matahari total. Pada gerhana matahari total ini, gerhana matahari sepenuhnya tertutup oleh bayangan bulan. Lanjut teman-teman pada pembahasan keempat, yaitu perbedaan antara keduanya. Nah, pada perbedaan antara keduanya ini teman-teman, perbedaan terletak pada sejauh mana matahari tertutup selama gerhana, menciptakan pengalaman yang berbeda bagi pengamati. Nah, lanjut pada materi yang terakhir teman-teman, yaitu mekanisme gerhana matahari. Mekanisme gerhana matahari teman-teman, ilustrasi pergerakan bulan, matahari, dan bumi yang menyebabkan bayangan bulan mencapai bumi, menyebabkan gerhana matahari. Nah teman-teman, setelah kita membahas tadi gerhana matahari, sekarang mari kita lanjutkan dengan gerhana bulan. Nah, pada gerhana bulan ini, mungkin teman-teman semua bertanya, proses terjadinya gerhana bulan bagaimana? Nah, gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan, menyebabkan bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Ini mengakibatkan redupnya cahaya bulan atau bukan. Nah teman-teman semua, setelah kita membahas tadi gerhana matahari, sekarang mari kita lanjutkan dengan gerhana bulan. Nah, pada gerhana bulan ini teman-teman, mungkin teman-teman semua bertanya, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Nah, teman-teman semua, proses terjadinya gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan, menyebabkan bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Ini mengakibatkan redupnya cahaya bulan atau bahkan penutupan penuhnya, tergantung pada posisi bayangan bumi. Lanjut pada materi yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan gerhana bulan.
Nah teman-teman, pada faktor-faktor yang menyebabkan gerhana bulan ini ada 3 faktor, yaitu 1. Posisi relatif bulan, matahari, dan bumi. Faktor yang kedua, ketidaksejajaran bidang orbit bulan dan bumi. Yang ketiga, sudut kemiringan orbit bulan terhadap orbit bumi. Lanjut pada materi yang ketiga, jenis gerhana bulan. Nah, pada jenis gerhana bulan ini teman-teman ada 2 jenis, yaitu 1. Gerhana bulan penumbra. Bagian bulan memasuki bagian penumbra bumi, menyebabkan redupnya cahaya pada bulan. 2. Gerhana umbra. Nah, pada gerhana umbra ini, bagian bulan memasuki bayangan umbra bumi, menghasilkan gerhana total. Lanjut pada materi yang keempat teman-teman, yaitu perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, perbedaan ini teman-teman memiliki arti yang berbeda juga. 1. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi, menyebabkan bayangan bulan jatuh ke bumi. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan, menyebabkan bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Perbedaan utama ini teman-teman adalah objek yang terkena bayangan dari lokasi pengamatannya. Nah, demikian saja penjelasan dari pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih.